Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi ini? Baik, Ibu. Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya baik, anak-anak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat. Sehat. Ya, ini baru beberapa yang hadir ya. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum Ibu absen, kita jangan lupa berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa, maka kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia bangsa akhir tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Nah, supaya tidak ngantuk, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, bagaimana? Apa sudah semangat? Alhamdulillah, anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran sekarang, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Nak Ali. Hadir, Bu. Nak Tenri. Hadir, Ibu. Sustiani. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu juga mau ngecek ini kerapi. Sudah, Ibu. Sudah bersih. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, nah kita lanjut. Sudah semangat ya, yes, itu ya. Baik, Bu. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar Al-Quran yang isinya kita sudah mengenal mengenai tanda baca. Masih ada yang ingat? Tanda baca apa saja yang kita pelajari minggu yang lalu? Coba. Nah, senyum-senyum. Tanda baca apa aja? Tanda baca Quran kah, Bu? Iya, misalnya Fatihah. Doma, Bu, doma. Fatihah, kasro, doma, fathah kain, kasro kain, doma kain, Tasdid, sukun. Semuanya dapat jempol karena sudah bisa menyebutkan. Nah, karena sudah mengingat pelajaran yang kemarin ya. Nah, selanjutnya pertemuan kali ini kita akan belajar materi membaca dan menghafal Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran yaitu, setelah kita mempelajari membaca Quran dan menghafal Quran ini, Ibu harapkan kalian bisa membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Nah,
Dan setelah itu nanti juga akan Ibu bagi kelompok kalian, kemudian akan Ibu berikan tugas-tugas kelompok di LKPD. Siap anak-anak? Siap. Nah, kenapa kita harus membiasakan membaca Al-Quran? Nah, ada yang tahu? Dapat Kenapa ya? Nah, Ibu tanya dulu sebelumnya. Apa hari ini sudah Karena Sudah tadi malam baca, Bu. Tadi malam saya ngaji, Bu. Alhamdulillah. Bisa tidak ceritakan bagaimana pengalamannya membaca Al-Quran di rumah? Membaca surah apa tadi malam? Surah pendek, Ibu. Surah pendek. Nama surahnya surah apa, Ibu? Al-Ikhlas, Ibu. Al-Ikhlas. Bu. Alhamdulillah, kita harus membiasakan membaca Al-Quran setiap Hari. hari. Baik, sekarang kita lihat video pembelajaran. Makanya kalau gitu Ibu aja ya yang membaca, mencontohkan bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah ya, diperhatikan ya baik-baik. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana? Nah, setelah mendengarkan bacaan murotal tadi yang Ibu bacakan, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa membaca dengan tartil? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, ya. Kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, dengan cara belajar, mempelajari bagaimana membaca dengan menggunakan kaidah hukum tajwid yang benar. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Coba, mungkin Ali bisa membacakan ini hadisnya. Ya, Bu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, bagus sekali. Yang lain ada yang mau baca lagi? Selain Bu. Nah, Asia mau baca? Iya, Bu. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Iya. Iya, bagus. Terima kasih ya, Nak Ali, Nak Asia. Ibu kasih jempol ya, karena sudah berani untuk membacakan hadis ya. Nah, kita kembali ke membaca dengan tartil. Nah, ada yang tahu itu tartil apa sih? Yang dimaksud dengan tartil? Belum tahu, Bu. Belum tahu.
Tartil itu, Bu jelaskan ya. Tartil Iya, itu Bu. membaca dengan pelan dan teliti. Teliti Ya, Bu, apanya? Tidak gangguan kamera tuh. bacaannya. Ya, teliti bacaannya. Teliti mahorijul hurufnya. Teliti hukum tajwidnya. Nah, dalam materi membaca dan menghafal Quran Al-Hujurat ini terdapat 3 contoh hukum bacaannya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang biru menunjukkan bacaan mad. Mad. Apa itu mad? Panjang, Bu. Nah, bacaan panjang. Kemudian bacaan yang warna merah ini menunjukkan bacaan apa? Guna, Bu, guna. Bacaan Guna. Mendengung 2 kali. Kedua harokat. Kemudian warna hijau. Kol-kolah. Kol-kolah, Bu. Artinya memantul. Mantul. Nah, coba siapa yang berani membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan menerapkan hukum bacaan terdapat di dalamnya ini dengan memperhatikan warna yang ada. Ya, siapa angkat tangan? Siapa yang berani? Ya, Bu. Silahkan, Asia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, hebat. Ya, bacaan Asia sudah bagus, cuma ada sedikit yang harus diperbaiki. Nah, sampai di sini materi Ibu. Mungkin ada yang bertanya dulu? Ayo angkat tangan. Paham, Bu. Sudah paham? Sudah. Nah, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya. Nah, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Setelah kita bisa membaca dengan tartil, nah, kita bagusnya menghafal, langsung meneruskan dengan menghafal. Banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran. Di antaranya, nah di sini bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat. Nah, selain itu ada lagi yang tahu keutamaan orang menghafal Al-Quran? Dapat pahala, Bu. Pahala. Kan ini, Bu, ketika nanti di yaumil akhir orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan memakaikan mahkota kemuliaan untuk ayah dan ibunya. Masya Allah. Nah, semuanya mau menghafal Al-Quran? Mau, Ibu. Selain itu, orang yang menghafal Al-Quran juga akan diterima syafaatnya untuk menarik keluarganya sebanyak 10 orang ya masuk surga meskipun dia di neraka gitu ya. Nah, bagaimana apakah menghafal Al-Quran itu sulit atau bagaimana menurut anak-anak ini? Mudah.
Mudah, Sulit, Bu. sulit, ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya tips atau cara agar mudah menghafal Al-Quran. Al-Quran. Ada 3 yang Ibu pahami ya. Yang pertama, nah, ingat ya, dicatat ya kalau perlu ya. Yang pertama itu dibaca berulang Ulang. hafal. Seperti Quran surah Al-Hujurat ini bisa kita ulang-ulang sebanyak 3 kali. Itu dipotong-potong kalimatnya ya. Nah, kemudian setelah dibaca berulang-ulang, oh ya, Ibu lupa berulang-ulangnya minimal 3 kali sampai 20 kali. Nah, per kata. Setelah dihafal 20 kali per kata, boleh diulang secara keseluruhan sebanyak 20 kali. Nah, yang kedua adalah bisa menempelkan materi bacaan yang akan kita hafal di tempat yang mudah kita lihat. Nah, kira-kira tempat yang mudah kita lihat ini di mana ya? Di cermin, Dinding kamar, cermin. Ini ya, biasanya anak perempuan ini suka ngaca ya. Iya, Bu. Bapak-bapak juga. Oh, bapak-bapak juga suka ya, ditempel di cermin agar mudah ketika bercermin. Ini berapa kali sehari ini? Tidak bisa bercerminnya. dihitung. Tidak bisa dideteksi ya. Terlalu Itu sering. disimpan supaya setiap kita bercermin kita melihat hafalan kita. Ya, sebelum Ibu lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu nih, apalagi Pak Irwan, Nak Irwan nih baru masuk, mungkin banyak ketinggalan materi. Ada yang mau ditanyakan, Nak Irwan? Iya, Bu. Saya baru datang, makanya belum ini, Bu. Belum terlalu paham, Bu. Iya. Iya, karena belum terlalu paham. Nah, nanti Ibu akan jelaskan ya, nanti ya. Nah, Bu. selanjutnya biar lebih semangat, kita apa lagi nih? Bagikan kelompok ya. Ya. Ya, sudah tadi Ibu catat kelompoknya, kemudian Ibu akan kasih tugas ya, tugas untuk mencatat mencatat hukum bacaan apa yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Nah, demikianlah mungkin materi kita hari ini. Kita dalam Quran surah ayat 13 ini terdapat 3 hukum bacaan yang kita pelajari hari ini, yaitu mad, gunnah, dan qol. Ya. Ya, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya dengan pelajaran menulis dan mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, demikianlah anak-anak. Materi kita sampai di sini. Akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.